Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Daleni Nasution. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, Stambuk 2020. Saya berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Pendidikan Biologi. Dengan nomor induk mahasiswa 4202441012. Kelas PSPB 20D. Adapun maksud dan tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan dan dosen pengampu Bapak Khairul Usman SSI NTB. Soal UTS ini berjumlah 4 soal. Saya akan menjawabnya satu persatu. Baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai filsafat. Apa itu filsafat? Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah atau juga berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Filosofia terdiri dari kata philia yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Dapat disimpulkan filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Sedangkan menurut Plato, filsafat merupakan pengetahuan untuk mencoba mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Secara umum, filsafat merupakan sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan skeptis dengan mendalami sebab-sebab lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu, berilah penjelasan tentang hubungan filsafat dengan pendidikan, serta apa tujuan dan manfaat bagi kita sehingga materi ini dianggap penting untuk dipelajari. Menurut saya, filsafat sebagai ilmu agung dari berbagai ilmu pengetahuan, jika diibaratkan seperti ibu dan anak, maka filsafat sebagai ibunya dan pendidikan sebagai anaknya. Filsafat mempunyai hubungan yang erat dengan pendidikan, baik pendidikan dalam teoritis maupun praktik. Setiap teori pendidikan didasari oleh suatu sistem filsafat tertentu yang menjadi landasannya. Demikian pula, semua praktik pendidikan yang diupayakan dengan sungguh-sungguh sebenarnya dilandasi oleh suatu pemikiran filsafati yang menjadi ideologi pendorong. Pemikiran filsafati tersebut berusaha untuk mewujudkan dalam praktik pendidikan. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Bernadib bahwa filsafat pendidikan pada dasarnya merupakan penerapan suatu analisis filosofis terhadap lapangan pendidikan. Seorang filsuf Amerika yang sangat terkemuka, John Dewey, mengatakan bahwa filsafat merupakan teori umum dari pendidikan. Selanjutnya, Imam Bernadib juga mengatakan bahwa hubungan filsafat dan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, hubungan keharusan. Dalam poin ini memiliki makna bahwa berfilsafat berarti mencari nilai-nilai ideal atau cita-cita yang lebih baik, sedangkan pendidikan mengaktualisasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan manusia. Pendidikan bertindak mencari arah yang terbaik dengan berbekal teori-teori pendidikan yang diberikan oleh filsafat. Yang kedua, dasar filsafat. Dalam poin ini memiliki makna filsafat mengadakan tinjauan yang luas terhadap realita termasuk manusia. Maka dibahaslah mengenai pandangan dunia dan pandangan hidup. Adapun manfaat dan tujuan penting dalam mempelajari materi ini yaitu
sebagai pengembang ide-ide, pengeksplorasi gagasan dalam memperluas definisi dan objektif daripada pendidikan tersebut. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa materi ini sangat penting dan sangat dianjurkan untuk dipelajari dan diamalkan oleh setiap orang. Sebab, filsafat merupakan suatu hal yang diutamakan dalam pemecahan masalah kehidupan manusia. Sedangkan pendidikan suatu cara dalam pengembangan keilmuan filsafat. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu, dari berbagai aliran filsafat pendidikan, aliran yang mana yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini? Jelaskan dan berikan alasan Anda. Menurut saya, kurikulum pendidikan nasional atau yang sering disebut dengan K13 berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk karakter watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, untuk mengembangkan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, pendidikan berfungsi mengembangkan segenap potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. K13 merupakan penggabungan dari semua aliran filsafat yang ada. Namun, menurut saya, aliran filsafat yang sesuai dengan situasi bangsa saat ini adalah aliran filsafat perennialisme, yaitu aliran filsafat ini lebih menekankan kepada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut paham ini menekankan pada absolut, kebenaran universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini lebih berorientasi kepada masa lalu. Alasan saya memilih aliran ini karena dari situasi negara kita yang saat ini krisis akan moral dan pengetahuan literasi berkehidupan dan kurangnya rakyat Indonesia dalam menguasai sejarah terbentuknya Indonesia, sehingga lupa bagaimana pentingnya untuk menghargai negara sendiri. Dengan demikian, secara sendirinya budaya para leluhur sedikit demi sedikit mulai terkikis diakibatkan lupa akan identitas bangsanya. Untuk itu, saya berpendapat aliran ini sangat cocok untuk ditekankan pada pendidikan Indonesia. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga yaitu, filsafat dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah hidup dalam kehidupan manusia, di mana pendidikan termasuk di dalamnya. Karena itu, pendidikan membutuhkan filsafat. Mengapa pendidikan membutuhkan filsafat? Menurut saya, pendidikan membutuhkan filsafat karena peranan filsafat dalam pendidikan merupakan sebagai ilmu yang memberikan, mengeksplorasi, mengembangkan ide-ide gagasan dan pemahaman kebenaran akan tujuan pendidikan. Selain itu, pendidikan dan filsafat mempunyai hubungan yang erat dan saling berkaitan. Pertanyaan yang terakhir yaitu, jelaskan bagaimana pandangan filsafat Pancasila terhadap sistem pendidikan nasional. Menurut saya, Pancasila merupakan ideologi negara landasan berkehidupan berkebangsaan kita yang diamanatkan oleh seluruh sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Pandangan Pancasila menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 sangat seimbang dan setujuan dalam tujuan pendidikan nasional yang tidak terlepas dari landasan berpikir warga negara kita yaitu Pancasila. Baik, cukup sekian video saya ini. Semoga dapat bermanfaat sebagai pengetahuan tambahan kepada penonton dan pendengar. Jika
Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun sikap yang kurang berkenan di hati, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih banyak untuk yang sudah nonton video saya ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.